Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Vela Siva dengan NIM 046 dari kelas 2B. Di sini saya akan membahas mengenai administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ. Administrasi infrastruktur jaringan atau AIJ adalah salah satu di jurusan Teknik Komputer dan Jaringan pada kelas 12. AIJ ini merupakan tugas dari seorang administrator jaringan yang mampu mengelola jaringan komputer, manajemen server, dan router pada skala kecil maupun besar. Selanjutnya mengenai beberapa tugas dari administrasi infrastruktur jaringan. Yang pertama, menginstal dan mengkonfigurasi server atau router. Yang kedua, membuat dan mengelola data pengguna. Yang ketiga, melakukan troubleshooting. Yang keempat, melakukan manajemen backup dan restore. Yang kelima, mengkonfigurasi keamanan sistem. Dan yang terakhir, memonitoring jaringan. Alat-alat yang digunakan, yang pertama, router adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Cara kerja router bisa diibaratkan sebagai seorang pengatur perjalanan kereta api atau PPKA. Tugas PPKA adalah mengatur lalu lintas kereta supaya berjalan dengan lancar sesuai jadwal dan tujuannya, tanpa ada hambatan atau kecelakaan. Nah, cara router juga seperti itu. Perangkat tersebut bakal mengatur paket data dari internet, baik itu yang di-download atau di-upload, dan mengirimkannya dengan selamat ke perangkat tujuan. Jenis-jenis router yang ada saat ini dan bisa dibilang populer di kalangan pengguna adalah yang pertama, core router, yang kedua, edge router, yang ketiga, distribution router, yang keempat, wireless router. Yang kedua yaitu kartu nirkabel. Kartu nirkabel merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung. Yang ketiga mengenai modem. Modem adalah sebuah perangkat yang berfungsi untuk menyambungkan perangkat komputer, laptop, dan smartphone ke jaringan internet. Data yang berasal dari perangkat kalian seperti laptop atau smartphone adalah data yang berbentuk digital. Nah, modem berguna untuk mengubah bentuk digital menjadi analog. Setelah berubah menjadi sinyal analog, modem akan mengirimkan data ini ke jaringan telekomunikasi. Begitu data analog akan dikirimkan lagi ke perangkat laptop, maka modem akan mengubahnya kembali ke data berbentuk digital sehingga bisa dibaca oleh perangkat. Dengan begitu, perangkat kalian bisa tersambung ke jaringan internet yang tersedia. Jenis modem ada banyak. Yang pertama, modem kabel. Yang kedua, modem dial-up. Yang ketiga, modem DSL. Dan yang keempat, modem CDMA. Yang keempat, switch dan hub. Switch dan hub adalah dua perangkat yang memiliki fungsi untuk menerima dan membagikan paket data informasi ke perangkat lainnya dalam sebuah jaringan. Namun, kedua perangkat tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Pada hub sendiri yaitu menambahkan atau mengurangi workstation. Yang kedua menjadi repeater yang bisa menambahkan jarak network. Yang ketiga melakukan proses transfer paket data dari server ke komputer lain. Yang keempat memperbaiki jaringan dengan fitur fault tolerance dan isolasi kerusakan. Yang kelima memiliki pengelolaan tersentralisasi untuk mengumpulkan informasi dan diagnostik. Yang keenam, membantu memecah jaringan dari satu server ke beberapa komputer yang ada terkoneksi di dalam jaringan. Pada switch sendiri memiliki fungsi yang pertama menjadi penguat sinyal atau repeater di dalam jaringan. Yang kedua, menerima informasi dari sumber yang terhubung dengan switch.
Yang ketiga, mengirimkan informasi dan data yang diterima ke tujuan yang sesuai. Yang keempat, menghubungkan satu sampai beberapa perangkat komputer dalam local area network. Yang kelima, mendukung fitur looping avoidance yang berfungsi untuk mencegah data terjebak dalam putaran jaringan port dan tidak sampai ke tujuan. Yang kelima yaitu kabel jaringan. Kabel jaringan adalah perangkat keras yang berbentuk kabel dan dirancang khusus untuk memenuhi dalam konteks jaringan. Secara khusus hanya dipergunakan untuk jaringan. Kabel jaringan digunakan bisa untuk menghubungkan perangkat jaringan ke perangkat lain atau dua lebih komputer dengan berbagai daya. Fungsi kabel jaringan yaitu seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, fungsi utama dari kabel jaringan adalah menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lainnya. Dalam hal ini biasanya sebagai penghubung server dan user. Dengan terhubung melalui kabel jaringan, maka akan terbentuk berbagai macam topologi jaringan. Tentu saja untuk digunakan kabel jaringan ini harus didukung dan dilengkapi dengan hardware lainnya. Adapun kelebihan dan kekurangan kabel jaringan. Kelebihannya yaitu jangkauannya lebih luas daripada jaringan wireless sehingga dapat mencapai daerah pelosok. Yang kedua, biaya yang dibutuhkan untuk membangun jaringan kabel terbilang lebih murah daripada jaringan nirkabel. Yang ketiga, dari segi transmisi data jaringan kabel lebih stabil daripada jaringan wireless. Yang keempat, transmisi tidak akan terganggu oleh cuaca seperti yang sering terjadi pada jaringan wireless. Untuk kekurangan kabel jaringan yaitu untuk membuat sebuah jaringan dengan cakupan yang luas akan membutuhkan kabel yang banyak. Selanjutnya, lebih sulit untuk dirawat karena kabel bisa saja rusak ataupun digigit hewan pengerat. Yang terakhir, cenderung kurang rapi karena melibatkan banyak sekali kabel. Selanjutnya, mengenai materi administrasi infrastruktur jaringan. Berikut ini merupakan materi yang sudah tersedia dengan metode tutorial langsung praktik. Yang pertama, mengevaluasi firewall pada jaringan. Yang kedua, konfigurasi firewall mikrotik. Yang ketiga, mengevaluasi NAT dan konfigurasi gateway. Yang keempat, mengevaluasi manajemen bandwidth. Yang kelima, mengevaluasi proxy server. Yang keenam, mengevaluasi load balancing dan konfigurasi load balancing. Langsung saja saya bahas bab pertama mengenai mengevaluasi firewall pada jaringan. Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang mengizinkan lalu lintas jaringan yang dianggap aman untuk melaluinya dan mencegah lalu lintas jaringan yang tidak aman. Umumnya, sebuah firewall diimplementasikan dalam sebuah mesin terdedikasi yang berjalan pada pintu gerbang gateway antara jaringan lokal dan jaringan lainnya. Firewall umumnya juga digunakan untuk mengontrol akses terhadap siapa saja yang memiliki akses terhadap jaringan pribadi dari pihak luar. Jenis firewall. Yang pertama, personal firewall. Personal firewall didesain untuk melindungi sebuah komputer yang terhubung ke jaringan dari akses yang tidak dikehendaki. Yang kedua, network firewall. Network firewall didesain untuk melindungi jaringan secara keseluruhan dari berbagai serangan. Umumnya dijumpai dalam dua bentuk, yakni sebuah perangkat terdedikasi atau sebagai sebuah perangkat lunak yang diinstalasikan dalam sebuah server. Fungsi dari firewall. Yang pertama, firewall harus dapat mengatur dan mengontrol lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk mengakses jaringan privat
atau komputer yang dilindungi oleh firewall. Yang kedua, stateful page. Ketika sebuah firewall menggabungkan stateful inspection dengan page inspection, maka firewall tersebut dinamakan dengan stateful page. Yang ketiga, melakukan autentikasi terhadap akses. Fungsi fundamental firewall yang kedua adalah firewall dapat melakukan autentikasi terhadap akses. Fungsi fundamental firewall yang kedua adalah firewall dapat melakukan autentika terhadap akses. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.